dalam berbisnis tentu aja kita akan menghadapi rintangan, hambatan gitu, Jis. Iya. Kira-kira rintangan apa yang paling sulit nih gitu? Yang paling sulit adalah mental block. Mental block dari diri sendiri. Mental block, benar. Oke. Salah satu yang tersulit lah. Yang bisa menghambat bisnis kita. Bahkan bukan cuma bisnis tapi kehidupan kita lah. Oke. Secara umum ya itu mah ya. Ya, secara umum. Karena mental block ini adalah sebuah pemikiran yang tidak mau menerima nasihat orang gitu. Oke. Ibaratnya kalau rintangan dari eksternal, ya kita bisa apa ya? Kita bisa hadapi. Kadang juga tanpa kita hadapi ya udah biarin aja. Kayak gimana ya? Nanti selesai sendiri. Tapi kalau di dalam diri kita nggak kita hadapin, terus apa namanya ya? Kita nggak sadar bahwa kita bermasalah. Iya, benar. Itu ya gimana ya? Kalau kita nggak punya kesadaran bahwa kita bermasalah gitu ya? Benar. Kadang kelemahan kita itu baru bisa dilihat oleh orang lain, tapi sama diri sendiri tidak terlihat gitu. Iya gitu. Jadi kalau misalkan kita bisnis nih, misalkan kita ngerasa udah tahu nih ini tuh harus begini. Ya. Tapi menurut orang-orang yang sudah jauh berpengalaman di atas kita, kamu bakal nabrak ini nih. Ya. Enggak, sotoy kamu gitu kan. Benar. Orang yang di atas kita udah punya pengalaman banyak, udah tahu kayak gitu ya. Ngasih tahu gitu kan, ngasih nasihat gitu kan. Tapi ya karena kita udah merasa paling tahu, dan masalahnya kita nggak sadar itu ya. Nggak sadar masalahnya, benar. Akhirnya ya kejadian deh nanti nabrak sesuatu itu ya ketika berbisnis misalkan gitu ya. Benar. Tidak memiliki mental block itu bukan berarti kita menerima semua saran. Oke. Ya. Tetap harus kita saring juga nih, mana nih saran yang benar, mana yang salah gitu, mana yang cocok, mana yang tidak gitu. Tapi gitu ya, si saran atau nasihat itu didengerin dulu. Didengerin dulu, minimal didengerin dulu. Oke, diolah dulu ya. Diolah dulu. Jadi bahan-bahan pertimbangan. Ya. Oke. Kebanyakan orang yang mental block adalah ada nasihat nih. Dia nggak tahu nih nasihat ini benar atau tidak. Tapi sama dia udah nggak bisa gitu. Udah ditolak gitu udah ya. Ditolak padahal dia sendiri nggak tahu nasihat itu benar atau enggak. Gitu. Ya udah mau gimana gitu. Ya kita kan berkutat dengan diri kita sendiri aja gitu. Bisa masalah terus mentok gitu. Iya. Ya karena tadi dia tidak punya pandangan terhadap dirinya sendiri gitu ya. Akhirnya ngeblok ketika ada pandangan-pandangan orang tentang dirinya, blok aja, baik itu positif maupun itu negatif gitu. Bener. Ya. Kalau yang negatif sih oke ya. Tapi kalau yang positifnya ini kan gitu, sayang banget kayak tadi ada nasihat-nasihat yang sebetulnya itu bisa berpotensi memajukan dia gitu. Ya. Tapi udah ditolak duluan. Udah ditolak duluan, benar. Dalam bisnis itu teori yang kita yakini aja, yang udah kita jalani sukses gitu ya, itu masih harus kita cari lagi alternatif caranya yang membuat kita lebih lagi sukses lagi gitu. Misalkan dengan bikin konten YouTube ini kita dapat klien nih, tapi tidak menutup kemungkinan ada cara lain gak nih biar dapat kliennya 2 misalkan atau 3 per hari misalkan. Jadi kita tuh harus menggali terus mana nih yang lebih baik, mana yang lebih baik gitu. Itu pun yang benar pun harus begitu gitu. Apalagi kalau kita nih nggak tahu nih benar atau enggak gitu. Malah diblok gitu kayak udah gitu. Benar. Ya tadi boro-boro diolah gitu. Ya boro-boro diolah dulu, dicerna dulu. Ini baru keluar aja udah langsung diblok gitu. Nah kemudian Jis, kalau misalkan ini gimana nih biar kita punya kesadaran tentang diri kita sendiri nih. Apakah kita punya mental block atau enggak? Ini gimana caranya, Jis? Ya lihat aja diri teman-teman udah maju atau belum. Bisa dimulai dari situ ya? Iya, misalkan
emang udah bisnis misalkan, udah sesukses apa bisnisnya gitu. Iya. Kalau pemerintah belum, wah ya udah kamu harus menerima saran orang lain gitu kan. Benar. Terbuka ya, membuka diri, Ya, membuka mulai, pikiran. benar. Muncullah niat akhirnya kan ketika kita introspeksi, wah ternyata bisnis saya dibandingkan yang lain tertinggal juga ya gitu. Akhirnya mulai membuka diri. Nah itu. Jadi memang mulai dari diri sendiri. Oh ternyata ini gitu. Caranya kita harus menerima saran-saran dari orang, evaluasi dari orang. Gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan supaya kita dapat dapat saran-saran yang bagus, Jis. Kan kadang tuh ada aja kan tadi saran itu ada yang positif, ada yang negatif, kadang gitu ya. Ya. Ada yang oke, ada yang enggak gitu. Nah, supaya lebih banyak yang oke-nya gitu, selaku pebisnis kita harus minta saran kemana, Jis? Ya memang lebih bagus sih minta saran ke yang lebih sukses di atas kita gitu. Oke. Misalkan kita baru punya satu cabang, kita pengen buka cabang, ya udah minta saran aja ke orang yang punya 3 cabang misalkan. Bang gimana sih cara buka cabang biar punya 3, saya baru punya 1 kan gitu. Masuk akal kan? Misalkan kita omsetnya misalkan masih 10 juta per bulan. Coba minta saran ke orang yang omsetnya misalkan 30 juta per bulan gitu. Kan suka ada orang tuh yang ngasih saran tuh, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Tapi enggak masuk akal gitu kadang-kadang gitu kan. Iya. Suka ada tuh istilahnya itu, wah kalau saran dari orang yang tidak dikenal misalnya gitu ya. Itu bagus kadang-kadang tuh karena untuk memajukan kita. Tapi kadang-kadang katanya kalau saran dari orang dari teman, dari saudara gitu, malah kamu ngapain buka bisnis misalkan kayak gitu ya. Malah menjatuhkan gitu. Gitu. Jadi tadi gimana caranya? Kadang-kadang kan kita bingung nih. Kita harus minta cari kemana? Misalkan tadi kata kamu minta ke orang yang udah lebih sukses daripada. Tapi kemana Jis? Itu tuh kemana gitu? Paling simpel adalah nyari konten. Paling simpel nyari konten. Nyari konten. Misalkan di YouTube, ya. Misal cara menghilangkan mental block. Search di YouTube. Teman-teman punya masalah apa nih? Misalkan cara misalkan mengolah karyawan yang suka mencuri misalkan. Cara teman-teman masalahnya apa? Searching aja di YouTube gitu. Cara apa? Misal daftar merek gimana misalkan. Nanti juga akan ketemu saran-saran tuh banyak ya dari konten kreator gitu. Nah itu bisa juga ditampung, baru nanti dipilih lah, disaring lagi mana sekiranya yang teman-teman yang bagus atau tidak. Selain itu kan cara yang paling mudah ya. Selain itu teman-teman bisa juga misalkan ikut seminar. Atau bisa langsung nge-DM orang yang bisa dianggap mentor. Yang dia anggap berkualitas menurut kita ya. Ya, contoh misalkan kayaknya si ini berkualitas deh. Kita punya kontak WA-nya nggak ada misalkan. Kita punya sosial medianya nggak? Coba di DM gitu, hubungi, siapa tahu membalas, ya kenapa tidak gitu. Iya benar. Dicoba dulu gitu. Dicoba dulu ya, barangkali dia baca terus punya waktu buat membalas gitu ya. Benar. Ataupun ke mentor-mentor yang berbayar bisa juga. Bisa jadi opsi ya. Bisa jadi opsi. Biasanya memang pebisnis itu kadang membuka juga mentorship gitu. Misalkan dia udah berpengalaman ngebangun bisnis dirinya sendiri, akhirnya dia buka juga untuk mentornya gitu. Benar. Biasanya gitu. Bisa cari aja di orang profil orangnya kira-kira siapa nih. Misalkan teman-teman skincare bisnisnya, ya udah cari siapa nih pebisnis skincare yang buka mentorship gitu. Misalkan owner MS Glow siapa ya? Searching aja di internet gitu. Dia buka nggak gitu? Kelas misalkan. Benar. Atau teman-teman misalkan bisnis baju distro. Siapa nih yang buka kelas distro nih gitu. Ownernya misalkan apa ya, kalau distro misalkan ownernya Erigo buka nggak, misalkan ownernya apa buka nggak gitu. Kelasnya gitu. Tinggal dicari aja gitu. Iya. Itu ya ngeluarin modal tapi worth it lah ya. Supaya membuka banyak hal gitu ya. Benar. Nah, tapi kita juga tetap harus
menambah wawasan kita. Dalam artian baca buku. Baca buku yang banyak, terus atau balik lagi ke konten, dengerin konten yang banyak biar kita tuh banyak referensi sehingga akhirnya bisa mengolah tadi. Oh, saran si ini mah kayaknya bagus nih gitu. Oh, ini mah menjatuhkan nih kan gitu. Atau mungkin ikut komunitas yang vibes-nya positif kayak gitu ya. Ya, vibe positif benar. Misalkan ke komunitas apa ya, pebisnis misalkan di kota teman-teman apa ada nggak gitu. Ya ketika ikutan, oh ternyata saling mendukung kan, saling enak tuh ya. Benar. Komunitas juga nggak semuanya sehat ya. Tapi tetap ada aja yang bagusnya ada gitu. Teman-teman bisa join tuh ke beberapa komunitas buat nambah teman juga gitu ya. Ya gitu aja lah, sharing-sharing lah. Kalau pebisnis itu gitu. Benar ya. Itu ya. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman mengalami ternyata, oh kayaknya saya kena mental block nih. Dilihat dengan seberapa udah mandek di mana nih bisnisnya gitu ya. Iya, aduh, emang parah banget mental block ini. Kalau kata Panji itu gini, orang itu mendengarkan nasihat itu, terus langsung dicernanya itu gimana cara saya membalas omongan ini gitu. Bukan untuk memahami maksud dari orang itu apa. Iya. Jadi ketika ada orang ngomong langsung enggak gitu, gini dibalas, malah debat gitu. Bahkan ketika dia mencoba mencerna gitu ya. Ya. Sebuah saran itu dianggapnya serangan gitu ya. Iya, malah dianggap serangan. Padahal itu ngobrol aja sebenarnya gitu. Enggak benar-benar dilihat positif gitu ya. Bener. Ini dianggapnya serangan buat apa yang kita lakukan gitu ya. Ya padahal nggak gitu. Harusnya sih mikirnya wah bisa jadi bener juga nih orang ini kan gitu. Iya. Contoh nih yang paling banyak kalau di Karawang nih ya paling banyak. Misalkan ngelamar kerja itu nggak usah bayar ke calo. Udah ngelamar secara resmi aja gitu. Langsung tuh diblok. Wah, Karawang mah pasti harus bayar kata gitu. Bener. Padahal ya nasihat ini kan sebenarnya kalaupun salah tidak rugi apa-apa Kak. Tidak merugikan gitu. Dan kalau benar itu malah menguntungkan. Orang ini bisa jadi kerja tanpa harus bayar gitu kan. Iya benar. Tapi malah diblok gitu. Maksudnya itu yang mental block itu kayak gitu. Jadi belum tahu positif atau negatifnya tapi malah diblok duluan gitu. Iya, dianggap nggak bisa. Karawang mah harus bayar dulu calo misalnya kayak gitu ya. Iya. Kalau dalam bisnis misalkan udahlah ayo kita mulai bisnis. Tapi modalnya besar misalkan. Saya nggak punya modal kan gitu. Iya. Bisnis itu pokoknya harus modalnya besar. Titik, kalau nggak ada modal besar nggak bisa bisnis misalnya gitu ya. Terus ya banyak lah. Misalkan ada orang ngasih ide apa, harusnya sih ditampung dulu. Wah bisa jadi bener nih orang ini gitu. Kita coba dengerin dulu. Ya udah kalau misalkan merasa wah kayaknya bener juga nih ditampung dulu aja gitu. Kalau misalkan memang dia ada salah ya dikoreksi dikit gak apa-apa untuk mengalir ngobrolan aja gitu. Tapi bukan berarti kita harus menganggap orang lain yang menasihati kita tuh menyerang gitu. Iya. Benar. Nah itu ya teman-teman ya, itu terkait dengan mental block kayak gitu ya Jis ya. Ya. Gimana? Suka nggak sama pembahasan kayak gini nih ya? Kalau suka silakan di like, di komen, di subscribe, juga di share ke teman-teman supaya bermanfaat kayak gitu Jis. Dan masih ada nggak Jis terkait? Ada lagi. Nih yang sering terjadi di Kebudisan nih. Ya, kita ada orang yang mau daftar merek nih. Terus mereknya ternyata mirip sama orang lain. Wah ini peluangnya ditolak nih. Nah kita ngasih saran, malah dianggap menyerang. Bener sih. Padahal dia udah pengen pakai jasa kita gitu ya. Iya. Bang pengen ini, tapi udah kita kasih saran, nggak mau. Nggak mau gitu. Ya mau gimana? Ini masalahnya ditolak nanti gitu. Kita kasih saran. Ya bukan berarti kita mau menjelekan bisnis teman-teman gitu. Iya benar. Tuntutannya pengen berhasilnya tinggi kayak gitu ya. Ya. Tapi udah tahu nih ada kelemahannya. Gini ini perlu misalnya perlu diganti nih namanya gitu. Kalau pakai nama itu persentase buat berhasilnya sangat rendah misalnya gitu ya. Tapi dia nggak mau gitu. Sering terjadi ini. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek nih misalkan coba dibuka dulu nih pikirannya nih biar gimana nih biar
Karena niat kita kan untuk berbisnis biar lolos mereknya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau daftar merek melalui Kebun Desain bisa juga silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya. Selain itu bisa juga sekalian dengan desain logonya, desain kemasan produknya bisa juga. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.